Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Kota Baru menggauli anak tirinya selama 5 tahun. Pencuri ponsel yang meresahkan warga Kota Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir akhirnya berhasil ditangkap. Satu guru dan satu murid SD Negeri Pengambangan 8 Banjarmasin positif COVID-19. Pria berinisial F, warga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, tega menggauli anak tirinya selama 5 tahun, tepatnya sejak sang anak berusia 10 hingga 16 tahun. Ulah bejat F terbongkar setelah si anak yang sudah tidak tahan lagi mengadu kepada ibunya, kemudian sang ibu melaporkan kelakuan suaminya ke Polsek Kelumpang Hilir, sehingga tersangka pun ditangkap. Kapolsek Kelumpang Hilir AKP Nur Alam saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, tersangka telah mengaku kepada pihaknya bahwa perbuatan cabul yang dilakukan tersangka kepada anak tirinya sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu. Menurutnya motif tersangka melakukan perbuatan bejat tersebut karena tergiur melihat kemolekan tubuh korban. Dan pencabulan itu juga dilakukan tersangka dengan ancaman agar korban tidak melaporkannya. Saya bisa jelaskan bahwa kejadian persetubuhan anak di bawah umur terungkap berawal dari laporan ibu korban yang menyampaikan bahwa tersangka F telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya sekitar tanggal 13 Juli 2021, hari Selasa kemarin sekitar jam 4 subuh. Sehingga dari dasar laporan ibu korban, kami dari Polsek Kelumpang Hilir melakukan penangkapan terhadap tersangka F. Dan dalam kegiatan penangkapan tersebut, F sama sekali tidak melakukan perlawanan. Di sisi lain, tersangka F mengaku menyesali perbuatannya yang telah menggauli anak tirinya. Terlanjur saya melakukan, baru saya sadar ini anak saya marah istri saya dengan marah-marah. Pada saat saudara melakukan persetubuhan itu, saudara dalam keadaan mabuk, ha? Iya. Keadaan sadar? Sadar. Menyesal nggak? Sampai sekarang saya menyesal, sampai sekarang ini. Dari dulu saya sudah melakukan, saya langsung menyesal. Maka sampai sekarang saya menyesal. Saya mau bicara langsung dengan mamanya, saya juga merasa malu, takut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Residivis pencuri telepon seluler ponsel, wanita berinisial SU warga Banjarmasin yang meresahkan warga Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir, akhirnya berhasil ditangkap kepolisian sektor Banjarbaru Barat pada akhir pekan lalu. Di hadapan penyidik Polsek Banjarbaru Barat, SU mengaku sudah 8 kali melakukan pencurian di sejumlah kawasan kota Banjarbaru. Dan menurut wanita berusia 52 tahun ini, korban yang menjadi target pencuriannya adalah pedagang. Nah, caranya lu beli sayur, terus ibu suruh nimbang ini, terus HP itu kan ada di lantai, terus ulun ambil di tas, terus ulun buat di tas, ulun tinggal ke jalan. Jadi pas lagi penjualnya sibuk ya? Ya. Itu berapa TKP Bu yang seperti itu Ibu lakukan?
Yang sekarang ini kan Udah keseluruhan yang Ibu kumpulkan berapa HP? 8 yang ada. 8. Berapa yang di Banjarbaru? Selain di Banjarbaru, di Banjarmasin, di mana? Banjarmasin nggak ada lagi, lama itu sudah kejadiannya waktu ditangkap dulu. Tapi rata-rata orang berjual warung kak? Apanya? Orang berjual warung kayak gitu kak, warung, Yang punya HP. sayur, yang punya HP, yang penambil tuh Yang jual es kayak gitu. jual es Ya, kan? ada yang dijual ya. Di sisi lain, Kapolsek Banjarbaru Barat, Kompol Andri Hutagalung menyatakan, tersangka pencurian merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara, yakni di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Menurutnya, modus pencurian yang digunakan tersangka yakni membuat sibuk pedagang. Setelah pedagang lengah, tersangka pun mengambil sejumlah barang berharga seperti telepon dan uang. Tersangka ini adalah residivis yang sudah 2 kali masuk dalam penjara gitu ya. Itu pernah masuk di tertutup dalam maupun LP Kabupaten Banjar. BB yang dikumpulkan berapa banyak Bang? BB saat ini sudah kita kumpulkan hampir saat kita lakukan penangkapan itu dalam tas beliau ada sekitar 12 HP dan ada uang sekitar 3 juta rupiah gitu. Dan itu diakui bahwa hasil dari perbuatan beliau selama dalam kurun waktu 3-4 hari yang lalu gitu. Beliau kita masukkan pasal 362 pencurian, kemudian kita juntukan dengan pasal 64 KUHP yaitu perbuatan yang berulang-ulang, dan juga kita juntukan juga dengan residivis dengan ancaman maksimalnya sekitar 4 tahun. Tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Setelah salah seorang guru di SMP 33 Banjarmasin positif COVID-19, kini satu guru dan murid SD Pengambangan 8 juga terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan adanya guru dan murid yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, pembelajaran tatap muka PTM di SD Negeri Pengambangan 8 dihentikan sejak hari Jumat lalu. Kepala SD Negeri Pengambangan 8 Banjarmasin Rusmina saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, guru dan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selaku Kepala Sekolah SDN Pengambangan 8, membenarkan bahwa pada saat ini ada 1 orang guru dan 1 orang siswa yang terpapar COVID-19. Dan oleh karena itu, maka sekolah kami untuk sementara ditutup dan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring kembali. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih. Dengan adanya 1 guru dan 1 siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 di SD Negeri Pengambangan 8, PTM di sekolah tersebut dihentikan sementara hingga tanggal 26 Juli mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Kota Baru menggauli anak tirinya selama 5 tahun. Pencuri ponsel yang meresahkan warga Kota Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir akhirnya berhasil ditangkap. Satu guru dan 1 murid SD Negeri Pengambangan 8 Banjarmasin positif COVID-19.
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah yang jatuh pada tanggal 20 Juli mendatang, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menerbitkan surat edaran tentang mengurangi penggunaan kantong plastik. Surat edaran tersebut ditujukan kepada panitia kurban dan masyarakat agar saat pelaksanaan ibadah kurban nanti tidak menggunakan kantong plastik untuk membungkus daging kurban. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Marzuki mengatakan, bungkus daging kurban bisa diganti dengan bakul purun atau kantong plastik yang ramah lingkungan. Pertama adalah edarannya kita mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena kalau kita tahu sendiri bahwa dalam pelaksanaan pasti akan menggunakan secara masif kantong plastik. Makanya dari awal kita sudah menghimbau bahwa ayo panitia bijak untuk penggunaan kantong plastik. Caranya adalah mereka bisa menyiapkan semacam pengganti lah, bisa bakul atau besek, kalau di Jawa besek, atau juga calon penerima itu membawa bakul sendiri dari rumah atau kantong sendiri dari rumah, dengan harapan penggunaan kantong plastik ini tidak signifikan, tidak masif bila dilakukan. Selain tidak menggunakan kantong plastik, masyarakat Banjarmasin juga diimbau tidak membuang jeroan maupun sisa hewan kurban ke sungai karena kebiasaan tersebut dinilai bisa mencemari kebersihan sungai. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemerintah Kota Banjarbaru Sabtu pagi menggelar vaksinasi COVID-19 massal di Gedung Bina Satria kawasan Loktabat Utara, Banjarbaru Utara. Kegiatan vaksinasi COVID-19 massal tahap pertama ini diikuti 1.000 warga dari 20 kelurahan di Kota Banjarbaru yang telah mendaftar melalui Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Karena banyaknya warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 massal ini, warga pun harus rela mengantre lama, dan sejumlah tim gabungan TNI, Polri, serta Satpol PP pun harus diterjunkan untuk mengatur antrean warga agar mematuhi protokol kesehatan. Salah satu warga, Laili Fitria, mengaku mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk membentuk antibodi agar tidak mengalami gejala parah bila tertular penyakit COVID-19. Yang pertama, karena untuk meningkatkan imunitas diri, karena kan sekarang angka COVID makin naik, jadi mau nggak mau kita harus vaksin untuk menambahkan immunity juga. Rasanya setelah divaksin enak aja, nggak ada efek samping sih sampai sekarang. Nah ini aman aja untuk kita. Saya bareng ibu. dari masyarakat lainnya supaya Oh iya, ulun warga itu menghimbau untuk teman-teman semua jangan percaya dengan konspirasi atau yang lain-lainnya, karena ini untuk kebaikan bersama. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru Rizana Mirza menjelaskan, kegiatan vaksinasi COVID-19 massal kali ini melibatkan puluhan tenaga kesehatan dari 8 puskesmas. Menurutnya, vaksin COVID-19 yang disediakan untuk kegiatan ini berjumlah 1.000 dosis, dan vaksinasi COVID-19 massal tidak bisa dilaksanakan lagi untuk sementara waktu hingga ada kiriman vaksin dari pemerintah pusat. Tidak, ini ada masing-masing puskesmas saja mereka kreasi, jadi seragam per puskesmas itu ya. Berapa tenaga medis yang diturunkan hari ini, Pak? Kita hari ini untuk 8 ini kali kira-kira satu tim itu 10-12 orang. Ya, mungkin sekitar 100 orang lah kita. Jadi ini seluruh puskesmas yang ada di Kota Banjarbaru? Ya, ada 8, yang 2 mereka masih melaksanakan di tempatnya masing-masing. Ya, saya rasa untuk 1.000 ini cukup 8 tim aja. Ketersediaan vaksin gimana, Pak, untuk hari ini, Pak? Nah, ketersediaan hari ini kita memakai vaksin 1.000 ya. 1.000, ketersediaannya kita masih menunggu kiriman selanjutnya dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin menyatakan pihaknya telah mengusulkan vaksin COVID-19 kepada pemerintah Kalsel. Ia juga berharap Kota Banjarbaru segera mendapat kiriman vaksin COVID-19 agar bisa menggelar vaksinasi COVID-19 massal lagi. Mengingat jumlah total masyarakat Banjarbaru hari ini berdasarkan sensus terakhir dari Badan Statistik yaitu 253.000 orang, berarti kita baru sekitar 30 sekian persen, sekitar 36%. Mudah-mudahan target kita sampai dengan bulan September ini bisa mencapai di 70%. Artinya kegiatan seperti ini masih akan terus berlangsung, Pak? Insya Allah ketika kita mendapat kiriman lagi dari pemerintah pusat untuk kuota vaksin, insya Allah kita akan banyak melakukan vaksinasi massal pada masyarakat. Hingga kini jumlah warga Kota Banjarbaru yang telah divaksinasi COVID-19 mencapai 72.930. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Antusias warga yang hendak divaksinasi COVID-19 sangat tinggi, namun ketersediaan vaksin Sinovac di sejumlah puskesmas di Banjarmasin mulai kosong. Salah satu warga, Dina Margareta, mengaku ia sudah mendatangi sejumlah puskesmas untuk divaksinasi COVID-19. Namun stok vaksin COVID-19 di semua puskesmas yang ia datangi sedang kosong. Wanita berusia 54 tahun ini pun memilih datang ke posko TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin di kawasan Trisakti Banjarmasin Barat yang sedang menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 massal. Biasa itu kan sidang Angkatan Laut. Jadi saya berusaha cari di Angkatan Laut ada lagi nggak? Kebetulan ada ipar saya itu kenal sama yang orang Angkatan Laut. Oh ada besok. Coba aja ke sana. Kami coba ke sini. Ya kan banyak yang kena COVID kan kita pakai jadi untuk imunitas tubuh aja. Di sisi lain, Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko mengatakan vaksinasi COVID-19 massal yang digelar oleh pihaknya bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penguatan antibodi masyarakat. Harapannya dengan diadakan vaksin ini yang pertama tujuannya agar terbentuk immunity atau kekebalan kelompok. Yang kedua, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi ini kita laksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat, kita atur, kita bagi waktunya agar tidak terjadi penumpukan. Vaksin ini gratis, vaksin ini halal, aman untuk kita, aman untuk keluarga, dan sudah digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari sampaikan pada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin, datangi tempat-tempat serbuan vaksin. Namun demikian, dengan vaksinasi ini bukan berarti kita lepas dari protokol kesehatan, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Selain di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Lanal Banjarmasin juga menggelar vaksinasi COVID-19 massal di RSTPT, Universitas Lambung Mangkurat ULM, dan Dutamal Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Kota Baru menggauli anak tirinya selama 5 tahun.
Pencuri ponsel yang meresahkan warga kota Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir akhirnya berhasil ditangkap. Satu guru dan satu murid SD Negeri Pengambangan 8 Banjarmasin positif COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa membuat penyedia hewan kurban di Kalimantan Selatan mengeluhkan kesulitan mendatangkan sapi dari Pulau Jawa, sehingga harga hewan kurban tersebut pun menjadi naik. Salah satu penyedia hewan kurban, Pandi, mengatakan aturan pengiriman hewan kurban dari Pulau Jawa di saat PPKM darurat sangat sulit, sehingga pengiriman hewan kurban beberapa kali mengalami penundaan. Selain itu, pihaknya juga mengeluarkan biaya tambahan karena seluruh anak buah kapal ABK harus dites usap antigen. Dengan adanya kondisi ini, ia pun memutuskan menaikkan harga sapi dari Pulau Jawa Rp2 juta per ekornya. Kan gini, sebagian sapi itu kan sebagian juga ngambil dari Jawa juga, dari antar kabupaten, kadang kan. Jadi dari Kabupaten Bangkalan, misalnya dari Kesampang, itu harus rapid test dulu. Sedangkan perjalanannya kan cuma 1 hari. Pagi berangkat, sore kan datang. Itu seharusnya pagi itu harus tes dulu. Jadi kan sangat terkendala sekali anggaplah sama pedagang-pedagang Madura itu. Apalagi itu sapi itu kan mau diberangkatkan ke Kalimantan, ke Banjarmasin misalnya. Itu pengawal sapi itu yang dari Madura itu harus rapid test juga. Jadi ada penundaan kadang sampai 2-3 hari. Permintaannya di tahun ini itu menurun atau meningkat? Perkiraan ini menurun. Karena sebagian itu orang mau beli kurban itu kan takut pas tiba-tiba ada statement dari pemerintah. Takut tiba-tiba takut nggak bisa berkerumun gitu loh. Jadi orang tuh ragu-ragu untuk membelinya itu. Untuk membeli. Pandi juga mengeluhkan akibat pandemi COVID-19, pembelian hewan kurban di tempatnya di tahun ini menurun sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ayam potong di pasar tradisional kota Banjarmasin mengalami kenaikan, seperti di Pasar Kuripan, kawasan veteran Banjarmasin Tengah, saat dipantau pada akhir pekan lalu. Harga ayam potong di pasar ini yang semula berkisar Rp21 hingga Rp22.000 per kilogram, naik menjadi Rp26 hingga Rp27.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang, Nur Ira, mengatakan kenaikan harga ayam potong kerap terjadi menjelang Hari Raya karena meningkatnya permintaan masyarakat. Ini ayam memang turun, cuma kada naik benar kayak itu Masih harga tinggi. Masih harga tinggi, standarnya tuh kan biasanya kan 21, 20. Harga normal kan itu biasa, sekarang 26, 27. Tapi yang berapa bulan yang kemarin tuh sudah sampai 32. Kilonya ya? Sekilonya. Jadi kan ini sudah standarnya turun sudah sedikit. 27 sudah. Diperkirakan akan naik lagi lah menjelang Lebaran. 3 hari sebelum hari H naik kembali. Naiknya lantaran apa aja, Bi? Biasalah Lebaran. Kenaikan harga ayam potong membuat penjualan pedagang mengalami penurunan sekitar 30%. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zohanda Adriani melaporkan. Pasca terbakar pada beberapa hari lalu, bantuan untuk pondok pesantren Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru terus mengalir dari berbagai kalangan baik warga, pengusaha maupun pemerintah daerah. Seperti pada akhir pekan lalu, pemerintah Provinsi Pemprov Kalsel juga memberi bantuan untuk Ponpes Al-Falah Putra senilai Rp300 juta.
Bantuan tersebut diserahkan oleh penjabat Gubernur Kalsel Safrizal bersama jajarannya. Selain menyerahkan bantuan 300 juta rupiah dari Pemprov Kalsel, Safrizal beserta jajarannya juga membantu secara pribadi. Ia berharap bantuan yang diberikan bisa membantu pembangunan kembali sejumlah bangunan yang terbakar di Ponpes Al-Falah Putra Banjarbaru. Ya, secara pribadi dan juga dari dinas lingkungan, ya juga membawa bantuan dari karyawan-karyawan di dinas lingkungan. Mudah-mudahan bantuan yang dibawa ini membawa atau meringankan beban dari pesantren dan bantuan-bantuan yang lain seperti membantu menggambarkan kalau ada rencana membangun ulang nanti dan termasuk juga kalau mau rapi-rapi ya nanti bisa disampaikan ke Pemprov akan kita membantu. Dengan bantuan yang terkumpul dari berbagai kalangan, Ponpes Al-Falah Putra rencananya akan segera membangun kembali sejumlah bangunan yang terbakar. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang ayah di Kabupaten Kota Baru menggauli anak tirinya selama 5 tahun. Pencuri ponsel yang meresahkan warga Kota Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir akhirnya berhasil ditangkap. Satu guru dan satu murid SD Negeri Pengambangan 8 Banjarmasin positif COVID-19. Pria berinisial F, warga Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, tega menggauli anak tirinya selama 5 tahun, tepatnya sejak sang anak berusia 10 hingga 16 tahun. Ulah bejat F terbongkar setelah si anak yang sudah tidak tahan lagi mengadu kepada ibunya, kemudian sang ibu melaporkan kelakuan suaminya ke Polsek Kelumpang Hilir, sehingga tersangka pun ditangkap. Kapolsek Kelumpang Hilir AKP Nur Alam saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, tersangka telah mengaku kepada pihaknya bahwa perbuatan cabul yang dilakukan tersangka kepada anak tirinya sudah berlangsung sejak tahun 2016 lalu. Menurutnya motif tersangka melakukan perbuatan bejat tersebut karena tergiur melihat kemolekan tubuh korban. Dan pencabulan itu juga dilakukan tersangka dengan ancaman agar korban tidak melaporkannya. Saya bisa jelaskan bahwa kejadian persetubuhan anak di bawah umur terungkap berawal dari laporan ibu korban yang menyampaikan bahwa tersangka F telah melakukan persetubuhan terhadap anaknya sekitar tanggal 13 Juli 2021, hari Selasa kemarin sekitar jam 4 subuh. Sehingga dari dasar laporan ibu korban, kami dari Polsek Kelumpang Hilir melakukan penangkapan terhadap tersangka F. Dan dalam kegiatan penangkapan tersebut, F sama sekali tidak melakukan perlawanan. Di sisi lain, tersangka F mengaku menyesali perbuatannya yang telah menggauli anak tirinya. Terlanjur saya melakukan, baru saya sadar ini anak saya marah istri saya dengan malam-malam.
Pada saat saudara melakukan persetubuhan itu, saudara dalam keadaan mabuk, Kak? Enggak, Keadaan sadar? sadar. Menyesal nggak? Sampai sekarang saya menyesal, sampai sekarang ini. Dari dulu saya sudah melakukan, saya langsung menyesal. Maka sampai sekarang saya menyesal. Saya mau bicara langsung dengan mamanya, saya juga merasa malu, takut. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Residivis pencuri telepon seluler ponsel, wanita berinisial SU warga Banjarmasin yang meresahkan warga Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir, akhirnya berhasil ditangkap kepolisian sektor Banjarbaru Barat pada akhir pekan lalu. Di hadapan penyidik Polsek Banjarbaru Barat, SU mengaku sudah 8 kali melakukan pencurian di sejumlah kawasan kota Banjarbaru. Dan menurut wanita berusia 52 tahun ini, korban yang menjadi target pencuriannya adalah pedagang. Nah, caranya lu beli sayur, terus ibu suruh nimbang ini, terus HP itu kan ada di lantai, terus lu ambil di tas, terus lu buat di tas, lu tinggal ke jalan. Jadi pas lagi penjualnya sibuk ya? Itu berapa TKP Bu yang seperti itu Ibu lakukan? Yang sekarang nih kan? Udah keseluruhan yang Ibu kumpulkan berapa HP? 8 yang ada. 8. Berapa yang di Banjarbaru? Selain di Banjarbaru, di Banjarmasin, di mana? Banjarmasin nggak ada lagi, lama itu sudah kejadiannya waktu ditangkap dulu. Tapi rata-rata orang berjual warung, Kak? Apanya? Orang berjual warung kayak gitu, Kak? Warung, yang sayur, yang punya HP, yang pengen ambil tuh? Yang jual es kayak gitu. Jual es lah. Di sisi lain, Kapolsek Banjarbaru Barat, Kompol Andri Hutagalung menyatakan, tersangka pencurian merupakan residivis yang sudah 2 kali masuk penjara, yakni di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Menurutnya, modus pencurian yang digunakan tersangka yakni membuat sibuk pedagang. Setelah pedagang lengah, tersangka pun mengambil sejumlah barang berharga seperti telepon dan uang. Tersangka ini adalah residivis yang sudah 2 kali masuk dalam penjara gitu ya. Itu pernah masuk di LP Tuk Dalam maupun LP Kabupaten Banjar. BB yang dikumpulkan berapa banyak Bang? BB saat ini sudah kita kumpulkan hampir saat kita lakukan penangkapan itu dalam tas beliau ada sekitar 12 HP dan ada uang sekitar 3 juta rupiah gitu. Dan itu diakui bahwa hasil dari perbuatan beliau selama dalam kurun waktu 3-4 hari yang lalu gitu. Beliau kita masukkan pasal 362 pencurian, kemudian kita juntukan dengan pasal 64 KUHP yaitu perbuatan yang berulang-ulang, dan juga kita juntukan juga dengan residivis ya, residivis dengan ancaman maksimalnya sekitar 4 tahun. Tersangka akan dikenai pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Setelah salah seorang guru di SMP 33 Banjarmasin positif COVID-19, kini 1 guru dan murid SD Pengambangan 8 juga terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan adanya guru dan murid yang terkonfirmasi positif COVID-19 tersebut, pembelajaran tatap muka PTM di SD Negeri Pengambangan 8 dihentikan sejak hari Jumat lalu. Kepala SD Negeri Pengambangan 8 Banjarmasin Rusmina saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, guru dan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 sedang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Selaku Kepala Sekolah SDN Pengambangan 8, membenarkan bahwa pada saat ini ada 1 orang guru dan 1 orang siswa yang terpapar COVID-19, dan oleh karena itu
maka sekolah kami untuk sementara ditutup dan pembelajaran akan dilaksanakan secara daring kembali. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih. Dengan adanya 1 guru dan 1 siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 di SD Negeri Pengambangan 8, PTM di sekolah tersebut dihentikan sementara hingga tanggal 26 Juli mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.